Apa kabar? Ni hao, saya Iding dan hari ini saya bukan mau mengajak kalian semua jalan-jalan ataupun makan-makan. Tapi hari ini gue mau mengulik seputar dunia para TKI Taiwan. Dan saya juga udah ditemenin bareng sohib gue. Gue Imron, gue TKI di sini baru 1 tahun sih. Oke, langsung saja gue bakal nanya-nanya sama dia gimana sih kehidupan Para TKI di lapangan. Gitu. Oke. Gue mau nanya kamu. Oke. Kamu dari mana asalnya? Aku dari Serang, Banten. Dia dari Serang, Banten ya guys. Kenapa bisa tercetus atau terpikir memilih negara Taiwan untuk bekerja? Kenapa? Karena mungkin sudah menjadi momok di benak gue gitu ya pada saat gue SMA itu deh. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena contoh di tetangga itu yang kayak sukses bikin rumah gitu nggak? Iya. Dan mungkin nganggapnya kalau orang yang belum pernah dan kayak wawasannya kurang gitu ya, kayak gajinya gede pasti sukses nih kalau kerja di Taiwan gitu. Dan gue kayak bikin blog gitu, kayak alur cerita hidup gue. Di di website gue gitu ya. Pokoknya gue baru lulus sekolah, gue bakalan kerja di Taiwan gitu. Dan gue tujuannya apa coba? Bikin rumah, udah bikin gitu rumah. doang. Jadi kamu memilih negara Taiwan tuh intinya untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Pastinya. Oke, next. Dan gue bakal nanya lagi. Dan gini, kamu di sini udah 1 tahun, udah 1 tahun kan? Jadi selama 1 tahun itu, selama bekerja itu apakah ada masalah dalam pabrik ataukah di luar dari pabriknya itu sendiri? Lancar banget, alhamdulillah. Terus? Rezeki gue di sini baik, keadaan gue baik, dapat kayak senior gue baik. Bagus. Bukan peres ya ding Iya, ya. iya. Gue dapat kayak laupannya tuh baik, Bagus. ngerti nggak? Intinya aku tuh ngajak kamu mengulik dunia para TKI itu agar bisa memotivasi buat para TKI yang lainnya. Supaya apa? Bekerja di luar negeri itu nggak seenak, nggak semudah yang dibayangkan mereka yang di luar sana yang belum pernah mencoba. Jadi saya tuh mengajak kalian semua, intinya mengajak kamu biar semua orang tuh tahu gimana sih rasanya Bayangannya bekerja gitu ya. kan. Kalau awal-awal ya ding ya, kayak misalkan mungkin untuk uji mental kali ya, itu mah kayak wajar sih ya, kayak misalkan karena untuk pertama-tama nggak semua kayak langsung bisa, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kayak harus adaptasi dulu. Adaptasi sama kalau misalkan lingkungannya, salah-salah kan biasa manusiawi. Dimarahin. Harus ya mentalnya sih. Mental sih, menurut gue, iya benar. mental. Karena kerja di luar negeri, apalagi kita bukan kerja di negara sendiri tuh mental tuh nomor 1, harus kuat. Dan aku ada pertanyaan lagi. Selama di Taiwan sendiri tuh masalah bahasa itu menjadi problema atau bukan sih? Nomor satu kalau ya. kata gue. Karena apa? Karena dari PT-nya, bukan jelekin PT ya, maaf. Iya. Karena nggak tahu, mungkin karena mepet untuk kayak harus kerja cepet-cepet. Terus? Dan mungkin emang nggak terlalu dibutuhkan atau apa. Tapi bahasa penting banget Bahasa menurut tuh, gue. aku juga sama. Bahasa tuh penting karena apa? Karena kita dari Indonesia itu tidak dibekali bahasa beda sama Korea, PLT apa negara-negara lainnya gitu kan. Jadi yang namanya bahasa buat kalian semua yang belum tahu, kerja di luar negeri itu nggak semudah loh guys. Karena apa? Bahasa kita harus bisa menguasai. Karena kalau tidak, itu bakal jadi problema besar. Karena apa? Siap-siap dimarahin. Karena apa? Jadi pacuan buat kita harus bisa. Kalau kita tidak bisa, kita tuh bisa diinjek-injek. Jadi gitu, bener kan aku ngomong? Iya, betul sekali. Jadi bahasa tuh penting kan? Penting banget, Ding. Oke. Terus next ya. Terus masalah gaji sendiri buat kerja di sini tuh sama di negara sendiri, perbandingannya sama apa beda? Biar penonton Apa Kabar Ni Hao tahu. Gue serius ya, bukan kayak kayak apa sih? Apa ya ding ya? Kayak memperjelekan negara sendiri atau gimana? Bukan, maksudnya kayak belum pernah megang uang gede atau gimana gitu, bukan. Maksudnya kalau dapat gaji segitu tuh kayak gue tuh kayak bersyukur lumayan, aja. Ya, lo ngerti bersyukur sih? lumayan banget gitu kan. Anjir ding, masih potongan. Gue uang gue utuh, makan pentang terus, ngerti nggak? Tergantung orangnya, karena ada niat pengen bikin rumah. Itu niat guys, jadi kita tuh harus dibekelin sama niat juga. Karena kalau nggak ada niat, kayak kita buat main doang, ngambur-ngamburin duit,
kita nggak bakal ada punya tabungan sih, bener nggak? Tergantung orangnya lagi. Tergantung orangnya. Berarti gaji di sini tuh bisa memperbaiki perekonomian keluarga kayak gitu kan. Bener. Seboros-borosnya kayaknya kesimpen deh sedikit. Kesimpen lah, wajib. Karena apa? Karena kita jauh-jauh dari Indonesia datang ke negara Taiwan, intinya buat kerja cari duit, biar bisa buka bisnis misalkan. Bisnis bener, biar masa depan kita lebih tahu, baik lagi. Nyari modal lah guys gitu. Jadi guys, buat kalian semua, kerja di luar negeri itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Contohnya dia mental, bahasa tuh penting banget. Pokoknya mah kuat-kuat hati, nggak ada yang motivasi lu kalau selain diri lu. Beneran. Tujuan aku ngobrol sama kamu buat para TKI apa TKW yang ada rencana lainnya, buat kerja ke luar negeri, pikir-pikir lagi mending jual es gitu. Ibaratnya gitu. Soalnya bener sih, karena mental tuh nomor satu. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Karena aku bakal mengulik seputar kehidupan kamu di negara Taiwan ini. Kalau masalah kamu kan jauh dari keluarga, buat mengatasi kerinduan kamu pada keluarga tuh gimana sih? Nonton YouTube yang nyangkut-nyangkut emak gue, kayak misalkan emak gue kan udah nggak ada, ya, jadi kadang biar kasih tahu penonton. Kadang gue kan emak gue kan ada di video-video emak gue kan ada di Instagram gue, kadang gue ngeliatin kalau kangen gitu kan, paling nangis. Terus kalau misalkan nggak sengaja nonton YouTube tentang orang tua ya paling nangis. Terus? Ya paling gitu-gitu doang sih. Di nelpon siapa orang yang kita sayang nggak ada, ngerti nggak? Gitu. Oh jadi kamu tuh single. Nah guys, buat kalian para TKW yang nyari calon pasangan nih, dia lagi single. Oke, ada pertanyaan lagi. Sejauh kamu udah tinggal di Taiwan sendiri selama 1 tahun, keluh kesahnya apa sih kayak gitu kan? Kalau kesannya kalau lagi bad mood aja, bad mood terus ya harus kerja, tanggung jawab kan. Kalau itu pasti tanggung jawab. Itu doang sih. Keselebihnya kayak lagi bete, kalau libur harus keluar gue, otak gue kayak butek aja kalau di mes. Selama 1 tahun tinggal di Taiwan, udah pernah liburan kemana aja di Taiwan? Aku pertama Eda World di Kaohsiung juga. Di Eda di Taroko, Love You, terus Kenting, Pingtung, terus di Central Park tempat belanja gitu, di Central Park. Jadi kamu belum pernah ke ibu kota? Belum pernah ke Taipei karena gue mikirnya jauh. Pasti capek badan gue gitu. Jadi selama di Taiwan itu kamu ngerasa seneng apa enggak? Seneng banget sih, gajian seneng, libur seneng, gitu sih. Bagus. Istirahat seneng makan kalau lagi capek. Selama kerja bos baik kan? Baik, nggak ada masalah. Gue suka. Sejauh ini masalah keuangan, apa kayak potongan agensi, potongan pabrik, apakah ada masalah sih? Nggak masalah, emang udah jadi prosedur dan peraturannya kayak gitu. Kita harus nurut, ngerti nggak sih aturan? Toh nggak selamanya kayak potongan kayak selama 6 bulan gue udah selesai udah gue merasa kaya. Iya, jadi istilahnya pertama datang harus ada potongan-potongan gitu terus. Ada 6 bulan, 9 bulan tergantung. Selama potongan tuh agensi tuh gimana? Maksudnya potongan kayak potongan agensi, askes. Iya, awal-awal kan kita megang uang kecil, jadi kayak gue megang uang kecil aja bisa megang, bukan sombong sih. Maksudnya kayak untuk buat patokan kalian aja, kayak belajar megang uang tuh kayaknya dari kecil-kecil dulu deh. Uang receh 1 ente gue kumpulin. Oh, berarti banyak dong sampai 10. Enggak habis buat beli minuman. Nah, guys, jadi dengerin kata dia, selama di Taiwan tuh ada prosedur yang wajib diikuti kayak potongan produser apa sih? Agent kayak gitu, ARC. Jadi nggak semudah yang kita bayangin, bener nggak sih? Jangan kita langsung kerja gaji kita gede, kok nggak sesuai gitu. Jangan bukan kaget. Kayak gitu. Jangan kaget. Iya, soalnya karena apa? Karena kerja di Taiwan sendiri tuh banyak potongan, banyak yang peraturan yang wajib diikuti kayak gitu kan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu gampang. Cepet banget gue pertanyaan yang panjang. Gampang di next video selanjutnya. Jadi selama di Taiwan kan kamu udah tanda tangan kontrak tuh. Tanda tangan kontrak kan? Tanda tangan kontrak, dan kontrak itu tertulis selama kontrak itu 3 tahun, bener nggak? Kalau misalkan kontrak finish kontrak 3 tahun. Aduh, ini bisa menentukan nggak mau nambah kontrak atau enggak? Iya. Ketebak. Justru itu perihal yang sangat penting. Iya. Gue nggak bisa makanya keputusan itu penting loh mulai dari awal. Ya, makanya kan aku nanya biar semua orang tuh tahu. Aduh, Ding, itulah yang menjadi momok gue di benak gue, Ding. Biar 1, gaji gede, udah terus, nyaman.
nggak tentu pulang ke Indonesia dengan gaji yang sekian. Bener. Buka bisnis nggak tentu dapat omset sekian, ngerti nggak sih? Nah, mulai dari awal lagi misalkan pulang mau aduh ribet lagi ribet tuh. ya. Tapi Jadi nambah kontrak sendiri resikonya begitu. bener Apa nggak bosan banget, lu hidup kayak gitu-gitu terus? Pilihan hidup manusia udah jadi dewasa. namanya perpanjang kontrak atau enggak itu tergantung kalian masing-masing sih. Kalau misalkan kalian ngerasa nyaman, ngerasa betah di sini, kenapa nggak ngambil kesempatan, bener nggak sih? Jadi gua nggak bisa jawab mau nambah atau enggak, lihat aja nanti. Lihat nanti, bener bukan nggak sih? gua nggak bisa menentukan keputusan gue, Ding ya. Bener. Butuh proses. Nggak Iya gampang. ngerti, karena sejauh ini juga kamu itu kan baru 1 tahun, belum melangkah ke tahun berikutnya 2 tahun apa yang bakal belum, 3 terjadi tahun. kan. Iya, Jadi betul sekali. masih butuh proses, ngambil kesempatan juga, masih bisa berpikir karena jangka waktu yang disediain juga masih panjang. Jadi aku ada satu yang mengganjal dalam pikiran aku, kasih motivasi buat para TKI atau TKW yang ada di Taiwan supaya mereka tuh bisa semangat kayak gitu. Kayak bisa memutus kontrak juga penting ya. Gimana Iya. caranya biar memutus, maksudnya punya keputusan gitu. Ya mau itu nambah wajib. enggak? Karena apa? Karena saya tuh pengen semua TKI TKW itu biar semangat dalam mengambil keputusan atau kerja kayak gitu, biar semua orang tahu gitu loh. Makanya kasih motivasi buat para TKI TKW Taiwan biar kerjanya semangat. Gue mah titipnya minta tips cara bikin keputusan buat diri sendiri gimana. Siapa tahu kalian udah dewasa, ngerti nggak? Iya paham. Buat gue tulis komentar. Oh jadi nggak ada motivasi buat mereka tapi mereka ngasih Gue, motivasi kamu. gue Oke, butuh motivasi. itu juga bener bagus sih. Jadi Motivasi. buat kalian yang suka sama video saya bisa komen ngasih motivasi dia bakal balas komen kalian. Jadi pertanyaan gue yang terakhir itu udah cukup sampai di sini. Mungkin di next video selanjutnya gue bakal ngajak para TKI lagi mengulik ke seputar kehidupannya, suka dukanya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Tapi gue masih pengen ditanya. Gampang, masih bisa bertemu sekarang aja di next video selanjutnya karena beberapa pertanyaan doang sih sedikit banget. Nggak apa-apa. Narasumbernya nih udah ganteng banget. Iya emang dia udah ganteng sih. Jadi intinya selama kerja di negara orang kita tuh harus menaati peraturan yang ada, jangan sampai lari dari tanggung jawab karena itu tidak diperbolehkan, tidak diinginkan. Ingat, kita jauh-jauh dari Taiwan, jauh-jauh dari Indonesia datang ke Taiwan untuk mencari uang, mengubah kehidupan menjadi lebih layak lagi, membuat masa depan lebih cerah. Intinya ingat, buat kalian semua semangat. Mungkin video gue sampai di sini. Saksikan di video selanjutnya, masih banyak TKI-TKI yang bakal gue ulik kehidupannya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa kabar? Ni hao. Sampai jumpa.